pesan leluhur dulu atau pesan orang tua dulu dalam kerejekian atau dari pesan dari mbah-mbah dulu, leluhur dulu itu sampai sekarang kalau mau dipakai itu sangat bagus dan kemungkinan beberapa orang itu sudah memakainya dengan secara tidak disadari. Jadi apa itu? Kuncinya itu ada tiga, yaitu kepala, dada, dan kaki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau berbagi sedikit tentang pesan leluhur dulu atau pesan orang tua dulu dalam kerejekian atau dalam kalau itu ya rezeki itu sebetulnya itu luas ya. Kalau diambil rezeki itu luas karena rezeki itu di dalam rezeki itu di situ di dalamnya itu bisa dengan materi dan bisa dengan kemudahan ya. Jadi yang paling utama itu kemudahan baru nanti bisa berbentuk materi. Dan ini ada tiga kunci utama dalam meraih kerejekian atau dalam meraih nasib baik atau kebaikan. Nah, itu dari pesan dari mbah-mbah dulu, leluhur dulu itu sampai sekarang kalau mau dipakai itu sangat bagus dan kemungkinan beberapa orang itu sudah memakainya dengan secara tidak disadari. Jadi apa itu? Kuncinya itu ada tiga, yaitu kepala, dada, dan kaki. Nah, itu apa itu? Itu simbol ya. Itu untuk kalau mbah dulu itu bilangnya itu cuman begitu, simbol kerejekian, simbol kebaikan, simbol segalanya, simbol apa yang kita dapatkan itu berdasarkan nanti simbol dari kepala, dada, dan kaki. Nah, itu pesan dari mbah dulu ya, leluhur dulu itu begitu. Apa itu? Jadi untuk kunci rahasia kesuksesan atau yaitu kunci semuanya sih, bisa sukses, bisa belangsak atau apa itu ada di tiga kunci itu. Mau nasib baik, nasib buruk, nasib apa itu tergantung dari kita memegang kuncinya atau bagaimana kita menggunakan kuncinya. Padahal kita tahu kuncinya, kalau nggak bisa memakainya ya kita tidak bisa membuka pintunya, kan begitu. Jadi kunci yang pertama itu kepala. Kepala itu apa? Pikiran. Yang kedua itu dada atau hati. Yang ketiga itu kaki atau langkah atau perilaku. Nah, itu. Jadi kuncinya itu ada di pikiran, hati, dan perilaku.
Nah, itu pesan dari leluhur dulu tuh seperti itu. Karena kalau kawan-kawan bisa memaknai, bisa memahami di zaman dulu atau di zaman leluhur dulu itu kan untuk kerezekian itu enggak kalau dilihat dari materinya itu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan materinya itu banyak kalau sekarang terlihat ibaratkan mobil, motor atau punya HP, punya apa segala macam yang sekiranya itu wah terlihat. Kalau di zaman dulu itu terlihat orang kaya atau terlihat dari orang mampu atau orang punya atau nasib baik ataukah itu rezeki gampang atau segala macam itu hanya dilihat dari luarnya itu berbentuk kebun, tanah, sawah, ya kan? Di zaman dulu belum ada mobil, belum ada apa, tapi berbentuknya itu sawah atau tanah atau rumah, yaitu yang utama itu rumah. Banyak sawah, banyak istilahnya punya tanah luas. Nah, itu di zaman dulu itu memakainya apa ya? Itu tadi kuncinya. Kuncinya itu ya pikiran, hati dan perilaku. Nah, di sini mau saya jelaskan sedikit ya, biar paham. Itu kalau dipakai ya silakan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Dan ini kenapa Wandi Tukreng segini berbagi, karena itu juga pesan dari Mbah dulu atau orang tua saya dulu juga pesan begitu. Alhamdulillah sekarang ya walaupun terlihat seperti ini, hati senang, tentram, keluarga tentram, itu udah rezeki yang paling utama. Jadi pikiran, jadi kunci yang pertama itu pikiran. Pikiran itu kita harus punya berpikiran yang positif. Pikirannya yang positif dan semua mengarah ke berpikiran yang positif terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu atas kehendaknya atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ya kembali lagi ke diri sendiri. Jadi pikiran. Kalau kita pemikirannya itu positif, otomatis kita mendapatkan positif juga, baik juga. Kalau pemikirannya kita itu negatif, ya otomatis mendapatkan negatif. Contohnya, kita punya pemikiran yang jelek sama orang, ya otomatis secara tidak kita sadari mendapatkan ya negatif juga, tidak baik juga. Nah, itu pakai jangan lupa atau jangan sampai nggak tahu hukum sebab akibat itu berlaku terus sampai kapanpun. Hukum sebab akibat atau menanam memetik hasil itu berlaku sampai kapanpun, atau yang dibilangnya itu karma, baik karma buruk itu berlaku sampai kapanpun. Itu jangan sampai salah, jangan sampai lupa, karena itu berlaku bagi yang percaya sama bagi yang tidak percaya itu berlaku. Yang percaya juga berlaku, yang tidak percaya juga berlaku. Berlakunya dengan secara tidak disadari, yang dijalani dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Ya lo dulu ya berbuat baik, sekarang mendapatkan baik.
dulunya berbuat buruk, sekarang dapat yang buruk. Itu secara tidak disadari itu terjadi. Itu bagi yang tidak percaya. Tapi kalau yang percaya ya seperti itu. Makanya kalau mau berbuat atau berpikiran itu yang baik-baik. Jangan suudzon. Itu yang utama. Terus yang kedua itu hati. Nah, ini ada hubungannya hati. Kita punya hati itu berprasangka yang baik-baik. Itu pasti menghasilkan yang baik juga. Contohnya kita punya punya hati hati kecil itu hati yang paling dalam itu sebetulnya itu yang paling jujur. Hati yang paling jujur itu spontanitas. Yang contohnya orang yang kesusahan atau apa itu ya kesusahan. Terus dalam hati spontannya itu mau menolong, tapi kalau tidak langsung langsung diikuti, nanti selang 5 menit 10 menit itu pasti berubah, itu sudah beda lagi. Nah, itu yang pertama itu hati yang sebenarnya itu kan kawan, kurang lebihnya itu tentang hati. Jadi kita punya hati jangan yang buruk-buruk lah, yang jelek-jelek sama orang, juga jangan berprasangka yang tidak pantas. Nah gitu, itu untuk yang hati. Dan perilaku yang ketiga itu perilaku, itu ada hubungannya. Perilaku itu ya perilaku kita, ada hubungannya dengan tingkah laku kita. Kita sama sesama bagaimana tingkah lakunya, apakah kita gampang akrab sama orang atau kita harus saling menghormati, menyapa, apakah kita punya pikiran yang jelek atau enggak. Nah, nanti itu kan berhubungannya dengan perilaku tadi, perilaku kita. Ya perilaku. Kawan-kawan mungkin paham. Jadi tingkah laku perilaku kita itu seperti apa? Ya kita ambil gampangannya itu berhubungan dengan adab. Nah, adab kita itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita itu kepada orang lain atau kepada teman atau pada sesama, kalau kita saling menghormati, saling membantu, saling ya utamanya itu membantu. Apalagi kita senang sodakoh atau sedekah. Nah itu kunci utama untuk kerezekian. Di zaman dulu, di mbah-mbah dulu juga seperti itu. Namanya sedekah itu bukan sedekah sesama manusia juga, sesama hewan, sesama atau sedekah alam, sedekah yang lain. Itu kalau di leluhur dulu itu banyak. Yang utama yaitu tadi sedekahnya itu sedekah alam. Alam itu udah mencakup semuanya. Nah itu untuk kawan-kawan ya. Jadi kunci utama yang paling utama, kunci rahasia itu dari leluhur dulu, mbah-mbah dulu itu yaitu tadi pikiran, hati, dan tingkah laku. Itu semuanya mencakup jadi satu. Itu ada hubungannya dengan sebab akibat. Nanti dengan perilaku kita bagaimana. Kalau kita perilaku baik sama orang, itu pasti insya Allah pasti mendapat kebaikan juga. Dan sebaliknya, kalau perilaku kita ya tidak baik, ya mau bagaimana, tetap ya dapatnya tidak baik. Itu udah pasti. Dan jangan lupa, bagi yang percaya sama yang nggak percaya, hukum sebab akibat itu tetap berlaku. Itu untuk kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati ya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berjalan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.